Baik anak-anak, Padi akan jelaskan soal nomor 1 latihan PTS ya. Perhatikan baik-baik. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Diketahui katanya panjang CD itu 14. Panjang AD 50. Panjang AE 44. A ke E ke sini 44. Analisa pertama kita ketika ditanyakan CE, ini kita sudah langsung mengambil kesimpulan, kita mencari Pitagoras. Jadi kita harus tahu garis ini berapa, garis ini berapa. Langkah pertamanya kita akan mencari garis yang terdekat ya. Kalau atas 14 berarti bawahnya 14. Kalau ini 50 berarti yang sebelah kanannya adalah 50. Menganalisanya seperti itu anak-anak. Nah, bagaimana untuk mencari garis ini? Ya, gampang banget. Dengan cara apa? 14 ditambah berapa supaya jadi 44? Atau logikanya 44 dikurangin sama 14 hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya ini adalah yang ini 30. Nah, Pitagoras dari 30 dan 50 kita bisa langsung tulis A, B, C ya. Sisi A nya yang ditanyakan adalah ini ya. Sisi C nya udah jelas ya, sisi miring ya, itu 50 ya, 50. Sisi A atau sisi B nya kita anggap aja belum tahu. Pitagoras yang bisa menjadi 50 sisi C nya itu udah jelas. Pitagoras yang pertama 3, 4, 5 dikali berapa? Dikali 10. Dia apa? 5 dikali 5 10 adalah 50, 4 dikali 10 adalah 40, 3 dikali 10 adalah 30. Jadi jawabannya adalah sisi yang ditanyakan adalah 40. Ini adalah panjang CE. Panjang CE nya ketemu 40. Oke, paham semua? Cara menganalisa seperti itu adalah dengan cara menentukan garis yang terdekat dulu ya. Sekarang nomor 2 itu panjang diagonal dengan suatu belah ketupat ya gitu. Dengan cara apa? Kita gambar dulu belah ketupatnya. Gambar dulu belah ketupatnya kayak gini. Belah ketupat, belah ketupat, belah ketupat, belah ketupat ya. Ya. Diagonal 1, ini kan diagonalnya anggap aja diagonal 1, ini diagonal 2. Diagonal 1 itu nggak tulis langsung 24 kayak gini, nggak kayak gitu. Dibagi 2 dulu, apa? Jadi berapa? 12 atas, 12 bawah. Begitu diagonal 2 itu dibagi 2 dulu, 16 samping, 16 kanan, ya enggak? Jadi kita bisa ambil satu Pitagoras untuk sampel apa? Di sini 12, di sini 16. Ini tegak lurus, ini sisi miring. Tanyakan adalah sisi berarti ini dong. Ya. Jadi secara langsung kita bisa ambil kesimpulan sisi A, sisi B, sisi C. Yang ditanyakan adalah sisi C, berarti potongannya adalah sisi A. Sisi A nya 12 ya, sisi B nya 16. Sisi C nya adalah mana yang bisa jadi 12 ya? 3, 4, 5 ya. Dikali berapa? Dikali, supaya jadi 12 dikali 4. Jadi jawabannya adalah
12, 3 dikali 4 12, 4 dikali 4 16, terus 5 dikali 4 adalah 20. Jawabannya adalah 20. Ya, untuk mencari sisi belah ketupat. Oke, paham? Baik anak-anak, nomor 4 latihan untuk PTS ya. Di sini kita tulis adalah 12. Di sini 9. Di sini 15. Maaf, kita ulang. Di sini 12, di 9, di sini 8. Ya, berapakah ini? Ya, berapakah ini? Secara logika kita dalam menganalisa soal ini sebelum mencari AD nih, kita cari dulu segitiga yang sisinya ada 2 angka. Ini ya, ini segitiganya baru 1 angka yang diketahui, ya enggak? Yang diketahui 2 angka itu adalah segitiga yang pertama nih, yang ini ada 2 angka yang diketahui. Kita gunakan itu dulu ya. Langsung kita cari, di sini tegak lurus, berarti yang tanyakan adalah sisi C, sisi A, sisi B, sisi C. Ya, sisi A-nya adalah 9 ya. Sisi B-nya 12. Nah, sisi C-nya ditanyakan. Di dalam Pitagoras cara cepat yang sudah Pak Adi ambil, berarti ini masuk ke Pitagoras pertama. Karena dilihat dari sisi A yang bisa jadi 9 adalah 3, 4, 5. Dikali berapa? Dikali 3. Ya enggak? Berapa? 3 dikali 3 9, 4 dikali 3 12, 5 dikali 3 15. Jadi jawabannya adalah 9 udah ada, 12 udah ada, yang udah belum ada 15. Biasakan ditulis kalau kalian sudah menemukannya. Ya enggak? Langsung ke Pitagoras kedua, udah dapat apa? 8 sama 15. Kita langsung cari ini, ya enggak? Langsung cari A, B, C. Sisi A itu yang ditanyakan adalah sisi C. Kenapa tegak lurusnya di sini, ya enggak? Berarti sisi A-nya adalah 8, sisi B-nya 15, sisi C-nya tanda tanya. Yang bisa menjadi patokannya kalau ditanyakan sisi C, patokannya adalah sisi A. Yang bisa menjadi angka 8 di dalam Pitagoras itu adalah Pitagoras 8, 15, 17. Wah, ini udah nggak usah dikali. Jawabannya sudah ada berapa? 17. Kenapa? 15 ada, 8 ada, berarti 17 jawabannya. Paham semua? Semoga paham ya anak-anak. Baik anak-anak semua, di nomor 8 akan Pak dijelaskan. Di sini sebuah persegi mempunyai panjang sisi. Cara menganalisanya, buat perseginya dulu. Ya. Katanya sisi-sisinya itu 7. 7, 7, 7, 7. Berapa diagonalnya? Ya, diagonalnya berarti tengah-tengahnya kita garis tengah. Secara nggak langsung kalau kita belah, untuk mencari diagonal adalah kayak gini. Seret. Ya enggak? Ya. 7 di sini, 7 di sini. Berapa kayak ini? Padahal kan kasih tahu cara cepatnya. Kalau misalnya ada soal seperti ini, ya sisi A-nya 7, sisi B-nya 7. Ini kan sama semua nih ya. Berarti sisi C-nya adalah 7 juga, tinggal ditambahin akar 2. Ya, kalau misalnya sisi A-nya 7, sisi B-nya 7, sisi C-nya dikasih angka 7 juga tapi tinggal tambahin akar 2. Jawabannya adalah langsung ketemu. Paham semua? Semoga paham ya di nomor 8 ini. Nomor 9, nomor 7,
penyiku. Nomor 7 penyiku nih, penyiku sudah dibahas ya di PH 1. Pak Dikakin kalian paham ya. Pak Di akan mengulang sedikit tentang penyiku ya. Ini soal-soalnya ada di PH 1 nih itu. Kalau nggak kelihatan angkanya berarti nanti kamu tinggal lihat soal PH 1-nya ya. Ini juga nih yang nomor 6 ya. Ada di PH 1 juga ya. Nah, nggak usah Pak diterangin lagi lah ya. Udah bisa insya Allah. Ini Pak Di hanya ngulang lagi penyiku berarti apa? 90 kan penyiku dikurangin 40, udah itu aja. Ketemu deh 50 ya nggak? Gampang nggak? Ini nomor 7 ya. Nomor 8 udah pada diajarin barusan. Nomor 9 lihat di soal PH 1-nya kalian pasti bisa kok ya. Nah sekarang langsung Pak Di akan jelaskan soal nomor 10 ini sejenis ya dengan nomor yang sebelumnya. Belah ketupat ya, kalian gambar belah ketupatnya. 12-nya dibagi 2 jadi 6, 16-nya dibagi 2 jadi 8 kayak gitu ya. Nah sekarang di nomor 11, soal analisis nomor 11 kita baca dulu. Tanah perkarangan Pak Hasan berbentuk persegi panjang dengan panjang 48 meter dan lebar 36 meter. Di sekeliling tanah tersebut dipasang kawat sebagai pagar sebanyak 5 lapis. Panjang kawat yang diperlukan adalah cara menganalisa soal cerita. Ini adalah soal cerita. Cara kita menganalisanya adalah kita lihat dulu ada kata apa di situ. Yang kita tahu di dalam persegi panjang nih, kita gambar dulu persegi panjang. Itu kalau nggak luas, itu kelilingnya nggak? Logikanya benar nggak? Jadi secara nggak langsung kamu harus tahu ada kata luas atau keliling di sini. Oh iya, di sini terdapat kata keliling Pak Di. Berarti yang dicari adalah kelilingnya. Ya enggak? Panjangnya katanya 48. Panjang itu ukuran yang paling panjang berarti sini 48. Lebarnya 36. Berarti sini 36. Secara nggak langsung yang dicari katanya keliling. Keluarkan rumus keliling. Rumus keliling Pak, saya lupa rumus kelilingnya. Gampang, tinggal di sini 48 pasti atas 48, di sini 36 pasti ini 36 ya enggak? 36 tambahin aja kelilingin ya enggak? Tambah 48 tambah 36 tambah 48. 48 tambah 36 itu adalah 84. 36 tambah 84 itu adalah 120 ya, 120 ya. Nanti mohon dicek kembali ya kenapa disalah gitu. 48 tambah 120 adalah 168. Nah jawabannya adalah 168 ya kelilingnya. Tapi belum selesai, masih ada soal selanjutnya di sini. Apa? Masing-masing tanah tersebut dipasang pagar nih 5 lapis. Kita tinggal menganalisa. Dipasang pagar 5 lapis itu berarti hasil keliling ini dikali tambah banyak atau tambah dikit? Ya enggak? Kawatnya kalau ditambahin pagar berarti kalau pagarnya itu dihitung kawat berarti tambah banyak atau tambah dikit kalau sampai 5 lapis? Ya. Yaitu adalah dikali karena tambah banyak. Kalau tambah banyak dikali, tambah sedikit berarti dibagi ya enggak? Karena kawatnya ditambah pagar ya yang 5 kali yang 5 lapis di itunya, berarti otomatis 168 ini dikali 5 sama dengan 180
Berapa ya? $840 sepertinya ya. Ya, seperti itu ya anak-anak. 840 jawabannya berarti untuk nomor 11. Selanjutnya tadi kalau nomor 11 hitungan padi ada yang salah, mohon diperbaiki ya. Nomor 12, garis dari titik sudut segitiga yang memotong salah satu sisi segitiga sehingga garis membagi panjang sisi segitiganya tersebut sama panjang, dinamakan garis. Nah, kalian tinggal searching di Google ya, di situ kalau misalnya males di buku paket kesulitan membacanya, ya ini adalah namanya garis berat. Garis sumbu apa, nanti kamu harus pelajarin lagi, jangan sampai salah ya. Lanjut nomor 13 ya, kita baca, kita analisa. Di sini nomor 13 itu sebuah taman berbentuk persegi, langsung kita gambar perseginya ya nggak anak-anak. Terus di sekelilingnya, wah nanti kita pakai rumus keliling nanti ya, karena ada kata keliling. Akan dipasang lampu dengan jarak 12 meter. Jika panjang sisinya 60 meter, nah sisinya 60, berarti 60 ya enggak? 60 nya ada 4, tambah ya. Jadi kelilingnya berarti 4 kali sisi ya. Kalau ingat rumusnya langsung aja tuh 4 kali sisi, karena 60 nya ada 4 ya enggak? 4 dikali 60, sisinya 60 katanya kan, jadi sama dengan 240. Nah sekarang habis kita cari kelilingnya, ini dibagi atau dikali, kita lihat kalau lebih besar hasilnya yang dari menurut logika kita ya berarti dikali, kalau lebih dikit hasilnya berarti dibagi. Nah di sini soalnya sudah jelas ya, akan dipasang lampu, jaraknya 12 meter. Di sekeliling ini akan dipasang lampu nih. Ya. Jaraknya 12 meter. Berarti hasilnya nggak mungkin lebih besar dari 240. Lampunya nggak mungkin sebanyak itu. Ya. Pasti lebih kecil dari 240. Kalau lebih kecil dari 240 langsung dibagi aja. 240 dibagi jarak lampu tersebut berapa? 12 meter ya. 24 dibagi 12 itu berarti adalah 2 ya, tambah 01. Nah, 24 dibagi 12, 2, 0 nya 1, taruh sini ya enggak, jawabannya 20. Oke, penjelasan padi dari nomor 1 sampai nomor 13 insya Allah ya sudah pada dijelaskan semua. Semoga kalian paham ya, hanya karena ini hanya mengulang saja materi sebelumnya. Semangat untuk ulangan matematika besok anak-anak.